Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang menghadiri kegiatan pendidikan politik DPD Partai Hanura Sumatera Utara di Medan pada Sabtu sore. Dirinya optimis Sumatera Utara dapat kembali menjadi lumbung suara pada pemilu 2024 mendatang. Inilah antusias ribuan masyarakat yang ikut serta pada acara Senam Sehat bersama Ketum Oso di lapangan terbuka Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam. Dirinya mengaku terpukau dengan antusias masyarakat Medan. Besarnya antusias warga Medan ini membuat Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, optimistis partainya dapat meraup banyak suara di Sumatera Utara untuk pemilu 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Oso itu melihat rasa semangat para kader Hanura di Sumatera Utara semakin kuat menyambut pemilu 2024. Itulah sebabnya kita ke sini, untuk mempertegas dan untuk mempertanyakan kepada kepemimpinan di Sumatera Utara ini sudah sampai seberapa kesiapannya. Lantas saya melihat dari semangat daripada pertemuan dengan para kader tadi, itu saya kira lebih siap dari yang lalu. Karena semangat dari DPD, DPC, lantas PAC-nya juga itu tadi menjanjikan sekali dan mereka sangat mengerti tentang pemilu sekarang ini. Jika menengok kembali pada pemilu 2019, Sumatera Utara menjadi lumbung suara terbesar bagi Partai Hanura. Pada tahun ini, DPD Partai Hanura Sumatera Utara telah menetapkan target capaian suara untuk pemilu 2024, yaitu 160 kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Pada pemilu sebelumnya, Partai Hanura menduduki 92 kursi DPRD Provinsi, Kabupaten Kota. Maka mereka menargetkan dapat merebut 68 kursi lagi. Sedangkan untuk DPR RI, Partai Hanura ingin merebut 3 kursi di Senayan. Kita harus optimis, partai itu harus optimis. Dan partai itu tergantung dari kader-kadernya, bukan pemimpin-pemimpinnya. Kader-kader yang berkomunikasi dengan pemimpinnya dengan baik, lantas kemudian kader-kader itu yang memperjuangkan kepada kepentingan apa yang dia jual. Kemudian kita hanya sederhana, kita mau daerah di seluruh Indonesia maju, diberi kesempatan, lantas dibangun. Infrastruktur dibangun, ekonomi dibangun, sosial budaya dibangun, semua dibangun. Usai menghadiri kegiatan pendidikan politik bagi para kadernya di Medan, Sumatera Utara, Oso berharap para kader Partai Hanura dapat memperjuangkan kesejahteraan daerah. Baginya, Indonesia akan maju jika daerah makmur. Warga di Mamasa, Sulawesi Barat, Sabtu siang menggelar ritual Mangaro sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal. Ritual ditandai dengan menggantung jasad di atas pohon atau yang dikenal dengan istilah ditoke. Ritual Mangaro Sabtu siang berlangsung di Desa Pasapa, Mambu, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ribuan warga larut dalam sukacita saat melihat jasad keluarga mereka dipindahkan ke tempat yang disebut liang. Ada 110 jasad, baik yang baru beberapa tahun dimakamkan hingga lebih dari 100 tahun. Jasad dipindahkan ke dalam bangunan permanen berbentuk persegi berukuran sekitar 9 x 9 meter. Sebelum jasad dipindahkan, warga terlebih dahulu menggelar serangkaian kegiatan sebagai bentuk penghormatan. Salah satunya dengan menggantung jasad di atas pohon atau yang dikenal dengan istilah ditoke. Puluhan jasad baik yang masih berupa tengkorak hingga sudah menjadi tanah karena sudah lama terkubur, terlebih dahulu dibungkus menggunakan sarung lalu disimpan di atas pohon. Sampainya di liang, warga bergegas membungkus kembali jasad keluarga mereka menggunakan kain baru. Jasad yang dibungkus menggunakan kain merah dianggap memiliki strata sosial lebih tinggi semasa hidup dibanding mayat yang dibungkus menggunakan kain putih. Mayat yang dibungkus menggunakan kain merah juga lebih awal dimasukkan ke dalam liang. Mangaro itu maksudnya kuburan leluhur para sanak keluarga yang
sudah dipersiapkan oleh keluarga jauh-jauh hari untuk pembangunan tempat beristirahatnya sudah selesai, dan semua yang sudah direncanakan untuk digali disatukan di tempat yang sudah kami buat bersama. Dan Untuk diketahui, jasad yang dipindahkan dalam ritual Mangaro ini berasal dari 4 pekuburan besar, termasuk dari daerah Topoyo, Mamuju Tengah. Ritual ini tidak digelar secara rutin setiap tahun, tergantung kesepakatan dan kesiapan seluruh keluarga. Jasad yang telah dipindahkan ke dalam liang tidak boleh lagi dipindahkan ke tempat lain. Abdi Febriadi, Mamasa, Sulawesi Barat. Untuk melestarikan tradisi dan budaya suku Tengger, digelar festival bertajuk The Living Museum of Tengger di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Dalam festival ini, berbagai tradisi dan kesenian suku Tengger ditampilkan dan juga mampu mengundang decak kagum wisatawan dalam dan juga luar negeri. Bertempat di Amphitheater Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, festival bertajuk The Living Museum of Tengger digelar Pemkab Lumajang pada Minggu pagi. Berbagai kesenian dan budaya khas suku Tengger dari lereng Gunung Semeru ditampilkan. Mulai dari kesenian bantengan, tari bedoyo, tari kuda kepang, hingga tari wayang topeng Tengger. Selain itu, melestarikan seni budaya suku Tengger, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan desa wisata Ranupani. Seperti salah seorang wisatawan asal Australia yang sengaja datang untuk melihat tradisi dan kebudayaan masyarakat Tengger. So happy to be invited to see it. It's the peak of culture. What is interesting about this festival? Oh, everything. Music, dancing, everything. Semua yang ada di sini dari alam, culture, manusia, semuanya adalah elemen hidup yang bisa diteliti oleh siapapun juga. Jadi tidak oleh orang-orang barat seperti zaman dulu. Rencananya Tengger Festival ini akan menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Lumajang. Nurhadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur. Sebuah mobil yang sedang terparkir tertimpa pohon saat tornado melanda Johnston, Rhode Island, Amerika Serikat. Simak informasinya usai jeda.